bersama angkat kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami, hidup kami, dan kami masih bisa bernapas, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami merasakan kebaikan Engkau yang luar biasa di kami. Kami bagikan ada di Goshen, sebagaimana umat Israel pula demi pula datang, tapi umat Israel berpihak, dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata hidup kami. Dan saat ini sebelum kami menghadapi aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, dan memberkati hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari kita akan membaca firman Tuhan Maliaki pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Maliaki pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Judul ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantara Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esa itu kata aku? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi aku, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali runtuhan itu, maka begini firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku di bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku di tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa roti binatang, membawa seekor binatang buta untuk disembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta Allah. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kananmu yang terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu nyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan tanganmu, sebagai terbicara sampai kau terbenam matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban namaku, dan juga korban saja yang terakhir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada itu boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang jadi rampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan, akan berkenankah aku menerima dari tanganmu? Firman Tuhan.
Tak kutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinaskan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta, dan namaku ditakuti antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana sikap bangsa Israel dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel datang kepada Tuhan dalam membawa korban, baik korban bakaran, korban bakaran maupun korban dosa, penghapus dosa, dia harus membawa korban yang berupa daripada binatang. Tapi binatang yang dipersembahkan ke bangsa Israel kepada Tuhan melalui imam ini ternyata binatang yang cacat. Binatang yang cacat, sedangkan tahu binatang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan harus binatang yang tidak cacat, tetapi mereka mempersembahkan sesuatu yang cacat, di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan pada ayat 7, kamu membawa roti cemara di atas mezbah, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Di mana kita tahu dia menghina? Sebab dia membawa korban binatang yang buta, yang cacat. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk disembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-12, tetapi kamu menajiskannya karena kamu nyangka meja Tuhan memang cemar dan makan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payah dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu bawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawa sebagai korban persembahan. Ya, jadi kalau kita membawa satu korban kepada Tuhan, bukan korban yang cacat atau yang sakit, katakan yang timpang, tapi korban yang sempurna, tidak cacat. Ya, inilah kalau kita cacat, tidak cacat, Tuhan akan terima dengan senang hati. Dan tapi kita membawa yang cacat, itu suatu penghinaan. Tuhan mau korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, persembahan yang tidak cacat. Bahkan dikatakan dalam perjanjian baru dan Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Suatu ibadah. Jadi ibadah yang korban yang kita persembahkan itulah hidup kita yang berkenan, bukan hidup yang kotor, bukan hidup yang najis, tapi hidup yang bersih, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Ketika korban itu dibawa di mezbah, dibakar, maka pada mezbah bakar keluar asapnya menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita ada cacat dan celah di hadapan Tuhan, hidup dan kekudusan, Tuhan juga akan senang. Ketika menghirup bau daripada korban manusia, termasuk kita hidup ini, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Ya, Tuhan Allah yang berkasih, dia juga memperhatikan apa yang saudara korban kepada Tuhan. Tuhan juga memperhatikan apa yang dia lakukan kasih. Amin. Benar Bapa di surga, persembahan-persembahan yang dibentukkan bagi Engkau ada persembahan yang tidak cacat dan celah, persembahan yang menyenangkan Tuhan, tapi sesuatu yang cacat, sesuatu penghinaan. Demikian juga bagi kami yang kotor, yang najis, pada persembahan oleh Tuhan itu bagian satu penghinaan. Maka sucikan hati dan pikiran kami, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami pada besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas di depan. Berkat kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka, dan berbagai bangsa Indonesia mau taat divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan.
Terima kasih Bapa, karena kemurahan Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.